Nah, tujuannya itu apa? Untuk mempermalukan, atau untuk biar kapok, atau dia memang tujuannya udah nggak bakalan balik lagi ke dia. Karena kalau orang mau balik lagi ke dia nggak mungkin. Hola netizen yang tercinta, nama Raffi Ahmad turut disebut-sebut dalam dugaan perselingkuhan adiknya Shahnaz Sadiqah dengan Randy Karnet. Banyak yang menuding Raffi Ahmad dan Shahnaz sama-sama punya tabiat tidak setia terhadap pasangan. Tapi saat ditemui baru-baru ini, Raffi Ahmad tampak menghindar dari wartawan saat ditanya tanggapannya soal perselingkuhan Shahnaz dan Randy Karnet. Bahkan Raffi Ahmad terburu-buru kabur dan masuk ke mobil selesai syuting di rumah makan Mandra di Jakarta. Padahal biasanya Raffi Ahmad masih mau meladeni wartawan saat diwawancarai di tengah kesibukannya. Tak hanya oleh wartawan, Raffi Ahmad juga diburu netizen yang terhormat terkait kasus adiknya itu. Para netizen yang berbakti menyerbu media sosial Raffi Ahmad untuk bertanya soal perselingkuhan Shahnaz dengan Randy Karnet. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Menurut kalian settingan gak sih? Karena banyak macam keanehan yang terjadi akibat kasus ini. Kalau kalian lihat foto ini kira-kira lebih mirip siapa? Lebih mirip Shahnaz atau Lady? Menurut saya ini lebih mirip Lady istrinya. Kalian perhatikan baik-baik, lebih mirip Lady Nayoan kan? Keanehan nomor 2, Shahnaz itu anak mami banget. Dan keluarganya mereka itu keluarga besar. Dan menurut saya kalau Shahnaz itu gak mungkin berani berbuat seperti itu. Keanehan nomor 3, Raffi Ahmad ini kan seorang artis papan atas ya, Sultan Andara, public figure yang namanya ternama di Indonesia ini. Kira-kira Shahnaz yang masih manja banget sama A.A. Raffi dan orang sekelas Randy berani nggak melakukan itu? Tapi apapun yang terjadi ini cuma pemikiran saya. Karena perselingkuhan itu bisa terjadi bukan karena niat dari pelaku, tetapi di mana ada kesempatan dan tidak bisa menahan diri dan godaan. Katanya mengenai siapa Shahnaz itu hanya untuk konsumsi publish aja gitu, untuk promosi sinetronnya katanya gitu ya. Dan itu bukan kejadian nyata, tapi itu hanya sekedar ya untuk menaikkan rating aja. Guys, dengar ya. Untuk apa sih tujuannya kayak begitu? Untuk popularitas, untuk naik lagi namanya. Untuk apa gitu loh. Kalian itu sekarang itu kan udah punya anak. Tolong dong perhatikan mental anaknya. Gimana perasaannya dia? Jejak digital itu nggak bisa dihapus loh. Please. Jadi kalian harus tahu gimana caranya membuat kondisi itu yang kondusif gitu yo. Kalau kalian memang benar selingkuh, ya udah deh, gak usah lagi diperpanjang dan gak usah lagi digembar-gembor seperti ini pemberitaan. Klarifikasi selesai, ya saya salah, selesai gitu loh. Kembali ke pasangan masing-masing. Tidak semudah itu. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan yang mengeluarkan chattingnya yang di Gojek itu istrinya dari laki-laki tersebut kan gitu loh. Nah tujuannya itu apa? Untuk mempermalukan, atau untuk biar kapok, atau dia memang tujuannya udah nggak bakalan balik lagi ke dia. Karena kalau orang mau balik lagi ke dia nggak mungkin dia harus ngegembar-gemborkan membuat malu pasangannya gitu loh ya. Jadi tujuannya apa? Kalau walaupun dia balik lagi udah hubungannya juga udah nggak baik, pasti deh, percaya sama saya gitu loh. Jadi jangan saling emosi dalam hal ini gitu, karena emosi juga nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah tuh loh ya. Jadi kalau menurut saya, please, kalian itu kan public figure, berikanlah contoh yang baik untuk semua orang. Keren lah kalau misalkan benar kalian itu menciptakan jalur selingkuhnya itu luar biasa gitu. Orang nggak kepikir gitu bahwa di chattingnya itu di Gojek gitu. Nah saya nggak ngerti ya guys. Please kalian berbijak lah dalam melakukan pemberitaan dan sebagainya. Dan kalian juga yang para selingkuh, kalau memang benar gitu ya, jangan dibiarkan emosi atau menguasai diri kalian gitu ya. Karena emosi itu bukan cuma marah, tapi meredam emosi itu yang tidak bisa kita kendalikan. Itu loh ya. Salam Rita Gading. Coba, siapa yang belum dengar berita tentang perselingkuhan artis di hari ini? Kaget banget gak sih lo ya kan? Gila, dia tuh adiknya seorang aktor yang terkenal. Kalian pasti udah tahu banget lah kakaknya siapa ya kan? Gak mungkin di sini nggak tahu dengan kakaknya. Nah, ternyata dia tuh ya selingkuhin suaminya. Padahal di media sosial tuh dia terlihat baik-baik banget ya sama keluarganya. Dan kayaknya terlihat si suaminya juga sayang banget, friendly man, baik banget ya. Ternyata
Guys, kita nggak pernah tahu ya kehidupan orang sebenarnya, karena yang selalu di-share di media sosial itu pastinya hal-hal kebaikannya aja guys. Jadi penting gak sih buat kita tuh kayak mementingkan penampilan dan merawat kecantikan kita? Karena untuk apa? Kayaknya penting banget deh. Even umur kita udah 30 ke atas atau kita di rumah aja, kita tuh harus selalu mementingkan penampilan kita guys. Dari berita ini aku juga mau ngomong bahwa pelaku juga bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga, apalagi perempuannya itu punya uang banyak ya, dan cowoknya mohon maaf uangnya kurang tapi si ceweknya suka banget itu pasti dia akan melakukan apa aja asalkan keinginannya, hasratnya tersalurkan. Aku bisa ngomong seperti ini karena aku memang punya temen cewek yang kalau sama aku tuh bela-belaan soal gituan, tapi aku tidak akan pernah spill siapa temanku karena itu secret. Dan aku cuma mengkorelasikan saja apa yang terjadi sekarang yang lagi viral ini dengan masalah booking hotel gitu ya. Cewek kalau udah bekerja, punya uang banyak, suaminya jauh, dia hasratnya tinggi, udah birahi gitu, dia akan melakukan segala apapun untuk bisa memenuhi keinginannya, memenuhi hasratnya. Apalagi untuk laki-laki yang dia suka, itu gregetnya itu ada banget dan rasa puasnya itu pasti sangat tinggi. Jadi yang dia kejar itu. Di zaman now di sekitar kita itu sebenarnya banyak banget kasus perselingkuhan dengan banyak model. Mereka itu pelaku itu biasanya banyak banget trik atau strategi untuk bisa menyembunyikan perselingkuhannya di hadapan keluarganya, itu pasti. Kalau dari kasus ini cuma satu sih komenku, kurang pintar aja yang bersangkutan. Karena zaman sekarang satu orang itu bisa lo punya lebih dari satu HP, lebih dari satu kartu, dan kartunya juga private, hanya digunakan untuk orang-orang yang sangat private. Tapi kok ini bisa tersebar, bisa tahu yang bersangkutan, itu kan berarti ini hanya aja yang kurang pintar. Itu aja sih, aku nggak mau komen-komen yang lain. Sebenarnya perselingkuhan itu terjadi banyak banget di sekitar kita, cuman keluarganya sendiri itu tidak tahu, saudara juga tidak tahu. Yang tahu itu malah sahabat-sahabat dekatnya, tapi mereka diam, nutup mulut karena tidak ada kepentingan juga, dan akan tentu melindungi sahabatnya, ya kan? Usai terbongkar dugaan perselingkuhan, kini viral video Zahnas dan Randy kejar net. Lo bacanya gimana sih? Gue salfoknya sama nama cowoknya nih, Kojarnet. Itulah pokoknya ya. Kalian tau kan adegan yang di sini tuh, itu lagi menceritakan dirinya sendiri guys. Akhirnya kenyataan gitu. Tapi itu ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita nih, ya udah yang di rumah nih nggak akan kita ingat lagi guys. Itu setan semua di otak kita tuh, sama nafsu. Dengar. Miris banget sih guys, sedih banget kalau baca story-nya istrinya Randy itu yang Ece Lady itu ya. Aduh kasihan banget, sumpah sakit banget. Kayaknya itu unek-unek yang dari tahun lalu udah dipendem-pendem sama dia, baru sekarang dikeluarin. Meledakkan tuh beritanya si Sana selingkuh sama suaminya. Ampe-ampe aku baca nih, dia itu udah diganti nomornya sama si JJ berapa kali, tetap ngehubungin suami batur. Ya ampun, Sana secantik itu masih aja mau sama suami orang. Terus dia bayarin hotel, dia nyamperin ke tempat syuting. Gak ngerti lagi kenapa artis-artis banyak yang selingkuh. Kalau kalian belum tahu ceritanya Sana sama Randy, aku harus bercerita dari awal. Gak usah, kalian tengok aja ke story-nya istrinya Randy.